Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Ramania Zahra dengan NIM 120220018 dari kelas RD. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan mengenai pembangunan wilayah berdasarkan teori keunggulan kompetitif atau teori klaster, di mana merupakan materi dari mata kuliah perencanaan wilayah dengan dosen mengampu Pak Asirin STMT. Outline yang akan dijelaskan yaitu adalah latar belakang, pokok-pokok pemikiran yang berisi faktor pendukung, komposisi ekonomi, klaster dan produktivitas, inovasi dan formasi bisnis baru. Dan yang terakhir yaitu tentang pembangunan regional. Yang pertama yaitu latar belakang, yang mengembangkan konsep keunggulan kompetitif yakni Michael Porter, di mana konsep ini bertujuan untuk menjelaskan peranan dinamika konsentrasi geografis atau klaster industri dalam ekonomi nasional dan kontribusinya terhadap pertumbuhan produktivitas dan daya saing perdagangan. Konsep ini dilatar belakangi atas lambatnya pertumbuhan ekonomi di Amerika Serikat dan adanya tekanan krisis ekonomi. Menurut Porter, pendekatan tradisional atau kebijakan industri untuk pengembangan ekonomi tidak berfungsi. Pendekatan tradisional yang dimaksud yaitu perbaikan lingkungan dan iklim bisnis, bersaing secara agresif untuk investasi dan pabrik baru. Yang kedua, pembangunan industri-industri berteknologi tinggi. Dan yang terakhir yaitu pembangunan pertumbuhan yang tinggi dengan cara berinvestasi pada infrastruktur dan proyek kawasan industri. Yang kedua yaitu pokok-pokok pemikiran. Arah baru pengembangan wilayah yang disusun Porter, yakni yang pertama, pembangunan yang berfokus pada keunggulan kompetitif, bukan pada penciptaan lapangan kerja. Yang kedua, pembangunan harus berbasis pada klaster, di mana pembangunan mencerminkan inti dari pendorong terciptanya lapangan kerja dan upah. Yang ketiga, pembangunan kekuatan yang ada saat ini dan yang potensial untuk dikembangkan. Yang keempat, pengembangan strategis pembangunan daripada daftar tindakan. Yang kelima yaitu pembangunan dengan prioritas dan urutan atau disebut sequence. Dan yang terakhir yaitu pembangunan harus berdasarkan data, sehingga pembangunan bersifat mutlak dan bukan berdasar pada politik atau pemikiran penuh harapan semata. Faktor-faktor yang menentukan keunggulan daya saing wilayah yakni yang pertama faktor endowment, di mana merupakan sumber daya yang telah dimiliki oleh suatu wilayah, seperti lokasi, lahan, kesuburan tanah, iklim, sumber daya alam, bentang alam, pemandangan alam, lingkungan, penduduk, warisan atau cagar budaya. Yang kedua yaitu keunggulan secara makroekonomi, di mana berisikan kebijakan moneter, pembangunan manusia, dan kelembagaan politik yang efektif. Dan yang terakhir yaitu keunggulan secara mikronomi, di mana merupakan kualitas lingkungan, pengembangan klaster, kecanggihan strategi, dan operasional perusahaan. Dan klaster lokal, di mana klaster lokal merupakan komposisi yang klaster global berfokus pada pelayanan pasar nasional dan global, di mana mudah terpapar kompetisi dengan wilayah dan negara lain. Dan yang kedua itu klaster lokal yang berfokus pada pelayanan pasar lokal, di mana sedikit terpapar oleh kompetisi dengan wilayah lain di dalam negeri maupun luar negeri. Sumber keunggulan kompetitif lokasi terdapat 4, yaitu kondisi-kondisi faktor atau input, yang kedua konteks strategi dan persaingan perusahaan, yang ketiga kondisi-kondisi permintaan, dan yang terakhir industri-industri terkait dan pendukung, di mana keempat sumber tersebut harus didasarkan pada konteks lokal yang mendorong bentuk investasi yang cocok dan di-upgrade secara berkesinambungan. Lalu yang kedua, memiliki kompetisi yang kuat di antara pesaing-pesaing lokal. Pada kondisi-kondisi faktor atau input, terdapat faktor kuantitas dan biaya yang
terdiri dari sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya modal, infrastruktur fisik, infrastruktur administratif, infrastruktur informasi, dan infrastruktur iptek. Lalu terdapat faktor kualitas dan faktor spesialisasi. Pada sumber industri-industri terkait dan pendukung, terdapat kapabilitas supplier lokal yang ada saat ini dan kompetitif industri-industri terkait yang ada saat ini. Dan yang terakhir, pada kondisi-kondisi permintaan, harus mengakomodir permintaan yang baik dari pelanggan lokal, lalu kebutuhan pelanggan yang harus mengantisipasi dimanapun, dan yang terakhir permintaan lokal yang tidak biasa di dalam segmen-segmen yang terspesialisasi yang dapat dilayani secara global. Cluster dapat meningkatkan produktivitas. Hal ini dikarenakan adanya akses ke input dan karyawan khusus, di mana lokasi dalam sebuah klaster dapat memberikan akses yang unggul atau lebih murah ke input khusus, seperti komponen, mesin, layanan, dan personel, dibandingkan dengan integrasi vertikal, aliansi formal dengan entitas luar, atau mengimpor input dari lokasi yang jauh. Dan cluster dapat meningkatkan pasokan. Selanjutnya yaitu akses ke pasar yang luas dan meningkatkan produktivitas saat ini dengan semakin mendekati batas produktivitas. Selanjutnya yaitu komplementaritis, mana klaster meningkatkan produktivitas tidak hanya melalui perolehan dan perakitan input, tetapi juga melalui fasilitas yang saling melengkapi antar aktivitas peserta klaster. Yang keempat yaitu akses ke institusi dan barang publik, mana klaster membuat banyak input yang jika tidak akan mahal menjadi barang publik atau semi publik, dan memiliki kemampuan untuk merekrut karyawan yang sudah dilatih dalam program pelatihan lokal, misalnya menghilangkan atau menurunkan biaya pelatihan internal. Perusahaan juga dapat mengakses infrastruktur khusus, saran dari para ahli di lembaga lokal dan sejenisnya dengan biaya yang sangat rendah. Selanjutnya yaitu insentif dan pengukuran kinerja, di mana klaster dapat membantu menyelesaikan atau mengurangi beberapa masalah agensi yang muncul di lokasi yang lebih terisolasi dan di perusahaan yang lebih terintegrasi secara vertikal. Klaster juga dapat mengembangkan inovasi, yaitu dikarenakan klaster menawarkan banyak potensi keuntungan dalam inovasi dan peningkatan dibandingkan dengan lokasi yang terisolasi. Lalu, perusahaan-perusahaan dalam klaster seringkali dapat lebih jelas dan cepat memahami kebutuhan pembeli yang baru, di mana perusahaan-perusahaan dalam sebuah klaster mendapat manfaat dari konsentrasi perusahaan-perusahaan dengan pengetahuan dan hubungan pembeli, penjajaran perusahaan-perusahaan dalam industri terkait, konsentrasi entitas penghasilan informasi khusus, dan kecanggihan pembeli. Dan yang terakhir, ada partisipasi klaster juga menawarkan keuntungan dalam memahami kemungkinan teknologi, operasi, atau pengiriman yang baru, di mana peserta mendapatkan wawasan yang lebih banyak ke dalam teknologi yang berkembang, ketersediaan komponen dan mesin, konsep pelayanan dan pemasaran, serta sejenisnya. Klaster juga dapat menciptakan formasi bisnis baru, dikarenakan klaster dapat mempercepat proses inovasi klaster, dan peluang yang dirasakan di lokasi klaster sangat diupayakan karena hambatan untuk masuk pada lokasi klaster lebih rendah dibandingkan pada tempat lainnya. Manfaat klaster sebagai alat pengembangan ekonomi wilayah yaitu meningkatkan keterkaitan atau linkage dan limpahan atau spillovers untuk mendorong perkembangan ekonomi yang pesat.
Lalu, untuk meningkatkan jumlah perusahaan terkait atau multiplikasi, dan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kebijakan ekonomi tradisional. Dan yang terakhir, yaitu mengenai pembangunan regional. Definisi dari pengembangan regional sendiri yaitu peningkatan keunggulan kompetitif perusahaan, klaster, dan ekonomi nasional dalam pasar internasional. Perumusan strategi dalam pembangunan regional itu yang pertama dengan mengembangkan keunggulan nilai-nilai wilayah. Itu posisi keunggulan kompetitif yang khusus yang terdelokasi, warisan fisik atau budaya, kekuatan saat ini, potensi kekuatan. Rumusannya itu apa keunikan dari keunggulan secara lokasi cocok untuk jenis aktivitas atau klaster seperti apa, dan apa peranan wilayah di dalam lingkup wilayah sekitar negara atau global. Lalu dilanjutkan dengan pengembangan kekuatan unik yang dimiliki serta pembangunan untuk mencapai dan memelihara keseimbangan dengan wilayah sekitar. Pada pengembangan kekuatan unik yang dimiliki, rumusan masalahnya yaitu elemen-elemen iklim dan lingkungan bisnis yang unik dan unggul dibandingkan wilayah lain atau non-lokasi. Dan apa klaster yang ada saat ini dan klaster yang berpotensi muncul untuk dikembangkan. Lalu pada pembangunan untuk mencapai dan memelihara keseimbangan dengan wilayah sekitar, rumusan yaitu apa kelemahan yang harus diatasi. Dan pada akhirnya kita melakukan penentuan prioritas dan urutan pengembangan yang merupakan hal fundamental untuk mengembangkan ekonomi wilayah. Kebijakan ekonomi dalam mendukung pengembangan klaster yaitu peningkatan daya tarik lingkungan dan iklim bisnis atau investasi, lalu ada pendidikan dan pelatihan tenaga kerja terampil, pembangunan infrastruktur sains dan teknologi, yaitu pada universitas, pusat penelitian, transfer teknologi. Lalu, pencapaian standar kualitas dan lingkungan, perlindungan sumber daya alam, pembangunan infrastruktur fisik pendukung spesialisasi wilayah, penyediaan informasi pasar, dan dengan pengembangan promosi ekspor. Berikut merupakan penjelasan mengenai pembangunan wilayah berdasarkan teori keunggulan kompetitif atau teori klaster. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.